Salam kenal, saya dengan Anne Gracia, praktisi neuroscience terapan yang biasa mengusung nama Vigor Action. Kali ini saya ingin menyampaikan informasi bagaimana dunia ini berubah dan terjadi evolusi yang cepat karena teknologi. Dan teknologi di bidang digital sekarang lebih seru lagi dengan hadirnya artificial intelligence. Bagaimana artificial intelligence ini mengubah dunia, dan yang perlu mendapat perhatian adalah dampak buruknya pada anak dan remaja. Pertama kita kenal dulu, apa itu artificial intelligence? Kecerdasan buatan, itu terjemahannya. Itu adalah perkembangan dari cabang ilmu komputer yang memiliki fokus pada topik membuat perangkat mesin dalam artian bukan barang nyata tetapi mesin untuk berpikir. Mesin yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan. Dia mengcopy, dia meniru kemampuan kecerdasan manusia dalam kemampuan belajar, nalar atau mikir bahasa kita tuh ya, serta sanggup memecahkan masalah sampai sanggup menduga atau memiliki perspektif yang kita sebut juga persepsi gitu. Itu adalah kemampuan dari mesin yang bukan sebuah benda tetapi sebuah algoritma atau kalimat-kalimat yang disusun sedemikian sehingga memunculkan kemampuan-kemampuan tadi. Dan hebatnya mesin ini adalah dia betul-betul meniru perkembangan kemampuan pikir yang di dunia pendidikan sudah lama kita kenal dengan nama taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom kita kenal ada 3 model domain, kognitif, psikomotor, dan afektif. Tapi pada domain kognitif itu kita selalu tahu tuh kalau di dunia pendidikan kenal yang disebut C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Nah, di C1 bagian yang mengingat-ingat bersama dengan C2-nya ya, yang punya kemampuan untuk mengumpulkan makna dari info-info tadi sehingga menjadi bagian dari instruksi atau arahan. Itu bagian yang kita sebutnya sebagai urutan berpikir sederhana, keterampilan pikir sederhana atau low order thinking skill. Naik tuh nanti ya, naik ke higher order thinking skill, keterampilan berpikir yang lebih kompleks, di mana apa yang diingat, apa yang kemudian bisa menjadi sebuah arahan atau menjadi sebuah tata laksana, urutan dari kegiatan itu dapat diaplikasikan. Dan kalau diaplikasikan sesuai dengan situasinya, hasilnya tepat, itu bisa diulang-ulang gitu ya. Akhirnya banyak yang kenal itu sebagai SOP, Standard Operation Procedure gitu. Nah rekan-rekan, kemampuan berpikir seharusnya otak itu bisa ditingkatkan lagi, bukan hanya menjalankan rutinitas atau yang kita sebut dengan kebiasaan. Ya, SOP itu kebiasaan yang berulang. Tetapi harusnya ada kemampuan analisa. Misalnya mentok nih, kali ini kok nggak jalan ya? Kali ini biasanya saya ambil air dengan gelas, dituang dari botol, tapi kenapa kok airnya tidak terkumpul di gelas? Oh rupanya gelasnya retak gitu. Kan SOP-nya nggak bisa jalan. Nah itu mestinya bisa analisa tuh. Jadi bisa mengambil
bagian pengetahuan dan mengenali hubungan antara kondisi dengan situasi yang lain selain dari kebiasaan rutin. Nah, itu analisa. Akibatnya kemudian sanggup melakukan evaluasi dengan memeriksa semua informasi, diambillah keputusan. Oh, ini mestinya gelasnya diganti. Oh, ini mestinya gelasnya baru retak bisa ditambal. Oh, ini memang ternyata harus nggak punya gelas lagi, ganti dengan wadah yang berbeda lagi gitu. Ada keputusan yang bisa dilakukan. Ini kerangka berpikir yang harus berkembang di usia dini loh. Dan akhirnya lalu sanggup melakukan kreasi, membentuk sesuatu, ide baru muncul gitu. Ah, nggak ada apa-apa nih yang bisa buat wadah. Ya udah, daun aja deh. Coba daun ditempel-tempel-tempel, ternyata daun ditempel-tempel saling tutup lubangnya, nggak ada alurnya, itu bisa malah lebih baik daripada gelas yang sudah retak, rembes, bocor. Kalau ini enggak, air bisa di bawah di jarak yang cukup jauh tanpa berkurang jumlahnya. Berkreasi. Nah, kemampuan pikir ini harusnya ada. Semua kemampuan pikir mulai dari C1 remembering sampai C6 creating itu bisa digantikan oleh artificial intelligence, machine learning. Mesin mikir, nggak usah pakai otak manusia. Ternyata sekarang teknik penggunaan perangkat digital mampu melakukan hal tersebut. Jadi manusia cukup kenal, tembak langsung udah bisa dapat usulan-usulan ide. Tapi apakah ide itu benar atau enggak, ide itu real atau tidak, implementable atau tidak, nggak tahu. Karena kadang-kadang machine learning itu kekurangan info yang dia disebutnya istilahnya tuh halu gitu ya. Halusinasi, seolah-olah bisa padahal nggak bisa. Sama deh ya, kalau orang omdo tuh, omong doang gitu ya. Nah, AI dalam kehidupan sehari-hari itu udah banyak sekali sebetulnya. Sadar atau tidak, itu sudah ada di sekitar kita ya. Kita menggunakannya yang paling banyak itu di telepon gitulah ya. Kita bisa pakai telepon Google cari jalan ini, itu Google Maps misalnya gitu ya. Kita minta Siri lakukan ini gitu. Itu kalau kita pakai Apple gitu. Ada banyak assistant gitu ya sekarang yang bisa dipakai. Bahkan di banyak lini, di banyak bagian itu menggunakan AI dari suara juga untuk bisa melakukan beberapa tugas gitu. Atau bisa juga menyalamatikan gitu beberapa hal elektrik ya. Kendaraan itu juga sudah menggunakan AI dan juga hiburan-hiburan ya. Nah, AI dalam pekerjaan kita sebagai orang dewasa gitu, kita pakai dalam banyak pekerjaan kita pakai. Misalnya untuk mengelola data, itu kita pakai AI gitu. Beberapa aplikasi untuk mengelola data itu kita pakai ya. Untuk mengenali apakah terjadi error atau tidak. Ini di bidang-bidang ilmu matematik, statistik, fisika, bahkan dalam bidang-bidang ilmu sains lainnya dipakai banget. Itu nolong sekali daripada kita pakai rumus menghitung, masih pakai hitung-hitungan manual gitu ya. AI sangat berguna. AI digunakan secara positif itu secara signifikan meningkatkan efisiensi dan memecahkan banyak permasalahan yang tadinya butuh waktu panjang jadi lebih singkat sehingga banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik gitu. Itu AI dalam pekerjaan, ya. Nah, AI dalam kesehatan itu juga berkembang ya, membantu dokter dan rumah-rumah sakit. Karena rekam medis menjadi lebih baik, error menjadi lebih kecil gitu ya. Kemudian tugas-tugas rutin itu jadi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya pasien nomor sekian itu obat rutinnya apa saja ketahuan. Kemudian kalau ada pergantian obat ada warning misalnya jika perlu di warning karena obat yang baru itu ada kontradiktif dengan kondisi tertentu. Itu informasi itu bisa didapatkan gitu dengan mudah sebelum dokter tuh buka buku lagi atau diskusi lagi gitu. Juga tentunya membantu customer service ya untuk pendaftaran pasien segala macam. Kemudian AI di dunia pendidikan.
Itu juga banyak-banyak membantu ya, karena pembelajaran-pembelajaran sederhana itu bisa dipercepat. Ingat ya, pembelajaran sederhana dipercepat. Bukan berarti tidak dilalui, dipercepat. Ya, ada peralihan bahasa atau peralihan informasi yang juga bisa dipercepat sehingga proses belajar itu menjadi lebih mudah dan terutama akan jadi alat bantu untuk ABK ya, anak berkebutuhan khusus gitu, special needs. Nah, AI dengan lingkungan hidup, wah itu luar biasa, sangat 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 bantu gitu. Dia bisa memprediksi, jadi BMKG misalnya arah angin, itu matematikanya tuh bisa cepat gitu, dengan kecepatan angin, perubahan awan, kelembaban, akan terjadi apa di daerah mana, itu dengan AI semua sekarang informasi menjadi lebih cepat gitu. Kemudian bagaimana saving energi, memonitor kehidupan alam sekitar itu bisa dilakukan. Oke. Namun, namun ada resiko dan tantangan. AI itu hebat banget, tapi ada yang kita perlu hati-hati, ya. Yang merupakan menjadi tantangan bagi masyarakat dewasa lah ya, katakan gitu ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang rutin, pekerjaan-pekerjaan yang ternyata berulang itu bisa diganti loh oleh AI. Misalnya kerjaan kita tuh ngumpulin bon gitu. Sekarang dengan alat bon itu di-scan, AI akan melakukan proses pengelompokan, klasifikasinya. Nggak perlu manusia lagi gitu. Jadi ada satu barisan pekerjaan itu akan hilang gitu. Tapi yang tugas supervisornya untuk mengaudit kembali, oh itu nggak hilang. Karena bisa saja AI tidak bisa membaca dengan benar gitu tulisannya. Jadi auditornya yang masih ada. Tapi pekerja di bagian yang mengumpulkan, mengkoleksinya hilang tuh. Gitu. Terus bisa saja pada waktu AI itu sudah dihubungkan dengan robot. Maka juga beberapa pekerjaan mesin itu bisa lebih akurat melakukan AI daripada manusia. Masang sekrup misalnya yang berulang-ulang-ulang itu. Packing gitu ya, yang berulang-ulang-ulang-ulang sama. Gitu. Terus ada bias di AI tapi kita nggak sadar. Akibatnya kita tetap memanfaatkan AI itu sebagai jawaban, sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, itu tuh seru. Karena kalau AI-nya kurang data sebetulnya dia memberi info yang bias. Nah, itu kita tidak sadar. Itu jadi resiko gitu karena keputusan kita bisa-bisa tidak bijaksana. Dan tentu saja privacy concern gitu ya. Jadi ya data personal kita terpapar keluar. Nah, rekan-rekan, yang lebih seru sekarang adalah kalau kita bicara tentang bagaimana dampak dari perkembangan digital, terutama AI sebagai machine learning ini bagi perkembangan otak, perkembangan kerja otak anak dan remaja. Harap diingat, perkembangan fungsi otak awal itu dipenuhi oleh fungsi atau nuansa emosi, ya. Sementara di antara para emosi itu, emosi happiness tuh sendirian tuh ya. Emosi-emosi yang lain itu cenderung adalah emosi-emosi yang entah sedih, mengurung diri, isolate itu atau malah menampilkan diri dengan kekerasan, rage, anger gitu. Nah, emosi-emosi ini tuh seperti gas gitu. Jadi makin dibakar makin jadi tuh. Makin dia seru ya. Emosi itu memang bagus untuk membuat kita berani mengambil keputusan, berani bergerak, membuat kita berani berpikir out of the box gitu. Itu penting, kreativitas itu didorong oleh emosi. Namun ada bagian otak yang seharusnya melakukan analisa untuk membungkus atau membentuk garis-garis rambu bagi emosi sehingga emosi itu nggak salah arah. Nah, bagian nalar inilah yang pada usia anak dan remaja tuh under construction gitu. Masih lagi pembangunan. Nah, ini bagian yang kita sebut kalau di kendaraan gitu ya, tadi gas ini tuh bagian remnya. Kalau di bagian yang ngerem kecepatan kita mengambil keputusan dengan entar dulu hitungannya nggak bener nih sepertinya gitu ya. Atau perasaan sepertinya bagus sih, tapi pengalaman yang kita pernah dengar, nah itu memori mesti diingat lagi gitu ya.
itu membuat kita mengambil keputusan yang berbeda karena ada rem yang bekerja gitu di sana. Katakanlah ada tekanan dari lingkungan di sekitar kita, itu dengan perkembangan nalar, kita masih bisa mengambil informasi dan memilih serta memilah. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka perkembangan otak untuk melakukan proses analisa, proses kognitif itu bisa menjadi berantakan. Kasarnya saya ngomong cepatnya berantakan. Sehingga kendali emosi biar bebas terbentuk, sementara keputusan itu sepenuh-penuhnya didasari atas suka dan tidak suka saja. Gak ada perhitungan-perhitungan yang lain. Jangan lupa, otak itu bukan sekedar sebuah barang atau sebuah benda, sebuah organ gitu ya. Bukan sesuatu yang bulet-bulet berkelok-kelok aja. Tapi otak itu merupakan kumpulan sel yang saling terhubung. Nah, kumpulan sel itu punya hubungan yang penuh secara anatomi gitu ya, secara barang tuh terhubung semuanya. Tetapi ada hubungan-hubungan khusus pada jalur-jalur yang spesial. Jalur-jalur misalnya jalur untuk bicara. Jalur untuk bicara itu harus melalui mendengar dulu, dari mendengar ditemani oleh melihat sehingga proses identifikasinya tahu, lalu itu disimpan, bunyinya disimpan, memori visualnya disimpan, dan kemudian bagian otak yang menggerakkan otot-otot artikulasi harus bekerja sehingga bisa meniru si bunyi tadi. Dan kemudian baru disatukan tuh. Semuanya itu disatukan dalam jalur yang spesial, baru kemampuan bicara tuh muncul. Lalu masih ada juga yang disebut dengan kemampuan untuk memilih kata-kata. Nah tadi tuh kemampuan untuk menganalisa itu mesti ada. Karena dengan sudah dipilih dulu, jadinya kita bisa membuat urutan kalimat yang punya makna. Urutan kalimat menjadi paragraf yang punya cerita. Tanpa kemampuan fungsi otak yang terjalin seperti ini, maka otak itu fungsinya sangat dasar. Skill kemampuan berpikirnya itu sangat rendah. Jadi peningkatan seperti ini tuh dibutuhkan. Nah, tadi saya sudah sebut ada kata memori, ingatan. Disinilah tanda-tanda alert saat AI itu mengganggu. Working memory itu seharusnya menerima semua informasi, direkayasa, manipulates ya, rekayasa. Apa yang dilihat dan didengar informasinya itu, lalu dengan fokus, sustain attention to fokus, maka working memory itu akan bisa melakukan processing. Kemudian tentu saja hal tersebut berdampak pada tampilan, kinerja, performance di sekolah dan itu diukur oleh IQ gitu. Ya. Jadi working memory inilah yang diukur oleh si IQ. Ini bisa dilatih, maka penting untuk berulang-ulang latihan soal ibaratnya gitu ya. Berulang-ulang menghadapi masalah supaya makin terlatih karena si memori A, B, dan C tidak selalu dipakai dengan urutan ABC. Kadang-kadang AC, kadang-kadang BA atau CB gitu ya. Bisa berubah-ubah atau CAB nanti. Dia bisa berubah-ubah gitu. Itu namanya working. Jadi nggak statis dia. Dan kita punya temporary storage, tempat temporer untuk si working memory. Nggak disimpan lama-lama. Karena nanti dia akan dimundurkan ke belakang ke area long term memory. Ya. Sementara kalau yang baru datang informasi pertama itu namanya short term memory. Jadi working memory ini bergerak terus. Nah, kalau working memory-nya itu sudah ada tanda-tanda nggak berfungsi, anak kalau ditanya, tadi ngapain? Udah agak-agak nggak mau explore atau nggak mau explain ya, diajak
berpergian itu cuek sama lingkungan sekitar gitu. Berarti dia sustain attention-nya hanya fokus pada sensasi tertentu berulang-ulang. Maka bagian yang lain ya ikutan macet. Impact ke school performance bisa macet. Otak itu tidak di-train untuk jadinya banyak hal, tapi hanya kena training pada satu hal yang fokus. Jadi kalau misalnya game ya game aja terus jadinya gitu ya. Dan temporary storage-nya jadi penuh dengan hal yang sama. Nah di sini dampaknya adalah si sustain attention itu tidak akan pernah berkembang menjadi model atensi yang membuat orang itu lebih punya kemampuan untuk menjadi tangguh. Seharusnya atensi itu berkembang. Setelah dia bisa fokus, sustain, dia itu bisa selektif. Karena dari taksonomi Bloom kalau kita lihat tadi itu ada perkembangan nanti harus memilih kan. Di level C4, C5 menuju C6 itu ada proses memilih. Itu fungsi pengambilan keputusan itu sudah terlatih. Nah, ini nanti muncul lagi di atensi. Waktu atensi ada yang disebut dengan selective attention. Jadi informasi-informasi masuk, nggak semua informasi itu ditelen. Kalau informasi semua masuk itu diterima, waduh, sampah tuh di otak, chaos tuh di otak. Ya, tapi dia mesti sanggup melakukan proses seleksi. Perhatiannya mau ditaruh kemana? Pindah dulu karena ada sesuatu yang mengejutkan atau ada sesuatu yang memanggil, lalu memilih. Memilih tetap pada atensi yang kedua, fokus yang kedua, atau kembali ke yang pertama gitu. Nah, kalau dia sudah sanggup melakukan hal tersebut, itu berarti dia bisa switching. Dia seleksi, dia switching, itu alternatingnya terbentuk gitu ya. Akibatnya di short term memorinya dengan di working memorinya itu juga jadinya terjadi proses yang baik memilih memori mana yang mau digunakan. Pada kebutuhan berpikir nantinya, memori yang sudah lama, yang sudah lampau, long term memory, akhirnya akan kepake juga gitu loh. Nah, di sana baru kita bisa ngomong itu multitasking pada waktu kita di momen yang bersamaan bisa memikirkan dua hal berjalan hampir paralel. Itu ya. Jadi bukan multitasking itu berarti sambil nelpon tangan kita nulis atau sambil nunjuk-nunjuk nyuruh orang angkat barangnya dari kiri ke kanan gitu. Itu belum tentu menjadi multitasking karena salah satunya bisa jadi sudah automation gitu. Kalau multitasking itu dua-duanya membutuhkan atensi dan atensinya terus bergerak antara sustain, selektif ke alternating. Jika kondisi seperti ini tidak sanggup dilakukan anak dan remaja atau bahkan mungkin orang dewasa, maka kita mesti mulai berjaga-jaga. Bukan tidak mungkin di sana sudah terjadi kondisi kegagalan atensi. Ya. Untuk itu memang kita perlu kenal ada banyak jenis aplikasi digital. Yang mana yang dipakai oleh anak kita paling sering gitu. Apakah yang hiburan atau yang pendidikan atau yang alat-alat bantu termasuk si AI. Atau alat bantunya bentuknya apa? Membentuk video, membuat mengedit foto gitu ya. Atau aplikasi itu dipakai sebagai pusat informasi. Jadi kita browser-browser gitu. Nah, kita juga mesti kenal bahwa di sana tuh ada transaksi, bisnis itu terjadi gitu ya. Bukan hanya pada waktu kita melakukan shopping di aplikasi shopping online gitu. Tetapi ada pertukaran-pertukaran di mana pertukarannya itu terjadi dalam bentuk juga iklan. Di sana seringkali pintu gerbang masuknya predator digital. Ini yang menjadi topik yang harus kita diskusikan sesudah apa yang saya sampaikan saat ini. Kenalkah Anda dengan predator digital? Predator, orang-orang yang secara khusus membuat perangkat ini menjadi alat untuk satu,
mempermainkan orang lain. 2, meminta orang lain melakukan kejahatan. Ketiga, memanfaatkan orang lain untuk kesenangan pribadi. Maka muncullah juga predator seksual digital gitu. Yang meminta orang, dalam hal ini banyak korbannya adalah remaja, anak, dewasa muda juga ada sih, yang memperlihatkan anggota tubuhnya tanpa busana melalui foto atau video dan dikirim gitu. Karena reward tertentu. Apa rewardnya? Reward emosional. Maka kebiasaan kita puji-puji anak, kebiasaan kita untuk terlalu cepat mengatakan anak itu hebat, luar biasa, kamu yang terbaik gitu ya. Ternyata itu menimbulkan adiksi pada kerja otaknya dan dia tidak siap menerima kegagalan, dia tidak siap menerima kejatuhan gitu ya, tidak siap menerima kondisi yang membuat dia tidak lebih baik dari orang lain, maka muncullah kondisi atau pernyataan adanya bullying. Padahal belum tentu bullying gitu. Tapi kondisi itu udah dianggap tidak nyaman untuk dirinya dan itu menyakitinya. Gitu. Wah, ini yang seru nih. Itu dimanfaatkan banget tuh sama predator digital dengan aneka pujian, aneka kalimat atau pemahaman-pemahaman psikologis yang betul-betul bisa menghipnotis, yang betul-betul bisa membuat orang itu, anak atau remaja itu seolah-olah mendapatkan best of the best friend. Kita semua orang yang ada di sekitarnya yang menegur, yang mendidik, yang tegas, memberikan bantuan kalau ada kecenderungan menuju bahaya dan lain-lain, itu semua jadi musuh. Nah kalau kondisinya sudah terjadi seperti itu, anak kita tuh sudah dimakan oleh predator digital. Apa yang mesti kita lakukan? Rekan-rekan, kita masih bisa berusaha. Tuhan masih memberikan kita selalu kesempatan dan ingat satu hal, otak itu neuroplastisitas. Bahkan para neurolog sekarang berkata, stroke saja bisa dipulihkan. Gak ada lagi tuh cerita bahwa kerusakan otak itu akhir dari segala-galanya. Ternyata otak itu punya kemampuan neuroplastisitas. Dan dari sana sangat-sangat sanggup untuk menjalani program retraining. Lakukan attention training. Lakukan safe and comfort program. Lakukan emotion regulation. Maka kita bisa memiliki masa depan dengan AI. Silahkan AI tetap berkembang, tapi AI adalah alat, kita adalah controllernya. Mari sahabat semua, kita mendiskusikan agar kita bisa mengenali dan melakukan proteksi atau menyelamatkan anak, remaja, sahabat, dan semua orang di sekitar kita untuk memiliki ketangguhan dan sanggup berkarya. Itu dari saya, salam Vigor.